Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 15 September 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Agar Aku Bisa Mengenalmu. Bacalah Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Apakah yang Musa minta kepada Tuhan untuk diajarkan kepadanya? Mengapa ia meminta kehadiran Tuhan untuk membimbing mereka? Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Pertumbuhan Musa di dalam Tuhan sangat stabil. Ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Suatu hari, ketika ia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan di tenda pertemuan, Musa tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak mengenalnya dan ia mengucapkan suatu doa khusus. "Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau." Keluaran 33 ayat 13. Musa sadar akan kebutuhannya yang mendalam untuk memahami Tuhan pada tingkat yang baru. Ia menemukan bahwa semakin ia mengenal Tuhan, semakin ia tidak mengenalnya. Dia menyadari kebutuhannya dan dengan sepenuh hati ingin mengenalnya lebih baik lagi. Tuhan dengan rela mengabulkan keinginan Musa. Dengan melihat pengalaman Musa sejauh ini, kita dapat melihat bagaimana Musa ditarik ke dalam hubungan yang lebih dalam dan intim dengan Tuhan dan bagaimana ia bertumbuh secara rohani. Pertama, Musa mendaki gunung dan menghadap Allah. Keluaran 19 ayat 3. Lalu dia pergi, naiklah Musa ke atas. Keluaran 19 ayat 20. Dan kemudian mendekati awan, embun yang kelam di mana Allah ada. Keluaran 20 ayat 21. Di kesempatan lain masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu, di mana Tuhan berada, dan ia tinggal bersama Tuhan selama 40 hari dan 40 malam. Keluaran 24 ayat 18. Selama 40 hari itu Allah memberikan dua hadiah yang sangat berharga kepada Musa. Pertama, hadiah berupa dekalog yang ditulis oleh Allah sendiri di atas kedua loh batu yang juga dipahat olehnya. Keluaran 24 ayat 12. Dan kedua, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana membangun dan melengkapi kemah suci. Lihat Keluaran 25 sampai 31. Kemudian dia menghabiskan 40 hari dan malam bersama Tuhan, bersyafaat untuk orang-orang berdosa. Keluaran 32 ayat 30 sampai 32 dan Ulangan 9 ayat 18. Bahkan setelah semua itu, Musa masih ingin mengenal karakter Tuhan secara lebih konkret, dan Tuhan segera memberinya pengertian khusus untuk memahami siapa Dia. Pengetahuan yang diinginkan Musa bukanlah sekadar pemahaman intelektual tentang Tuhan, tetapi pengetahuan yang berasal dari pengalaman tentang persekutuannya. Tidak heran, berabad-abad kemudian Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes 17 ayat 3. Adakah cara yang lebih baik bagi Tuhan untuk membuat dirinya dikenal oleh manusia selain dengan menjadi manusia itu sendiri? Apakah Anda mengenal Allah atau hanya mengetahui tentang Dia?
Apakah perbedaan penting di antara keduanya? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 15 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.